Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan membahas kembali cuplikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua teman informasi-informasi terbaru terupdate. Semoga kalian juga semua di rumah bisa mendapatkan teman-teman informasi yang menjadi perbincangan hangat netizen tentang perpolitikan di Indonesia hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera bahas videonya satu persatu teman-teman. Let's do this. Hasto ikut respon kasus Gus Miftah hina tukang es teh. Mulai cari-cari panggung wong cilik lah. Buat wong cilik Wong jangan pernah wong ragu cilik. bahwa martabatnya itu adalah sebagai warga negara Indonesia Mulai. yang sama dengan Ih. yang lainnya. Tetap perlu untuk kemudian dicopot nggak sih? Ini kan posisinya sebagai utusan presiden. Ya Urusan copot berada- menyopot itu kan urusan dari presiden. Ya tentu saja kami percayakan kepada Presiden Prabowo karena sejak awal ketika pidato pengukuhan beliau itu kan menegaskan komitmennya untuk memberikan contoh yang baik. Bahkan Presiden Prabowo juga menegaskan siapapun. Oke, jadi Hasto ikut nimbrung soal ST ini dan mengatakan lagi wong cilik ya. Dan kita akan melihat dulu komentar netizen. Bagaimana tanggapan netizen? Apakah mereka bisa menarik simpati netizen ketika ikut memberikan komentar soal wong cilik bapak penjual ST yang viral hari ini, teman-teman. Kita lihat dulu komentar netizen. Hasto menangis viral. Hasto menangis, gak usah bawa-bawa wong cilik. Hasto menangis, hoho. Kowe coba dari wong cilik. Gus Miftah cuma salah ucap, bukan salah kebijakan sampai jual Indosat. Ups, pasti Indosat lagi. Sejelek-jeleknya Gus Miftah masih membawa keberkahan buat orang lain. Gerindra dipecat gara-gara korupsi. PDIP dipecat gara-gara nggak mau bantuin koruptor. Tahu kan bedanya? Semua menangis. Hoho. Hasto menangis. Hoho. Hasto menangis. Hoho. Toh, piye toh? Aduh, apa lagi? Sebentar teman-teman ya. Apa gue bilang, ante PDIP pasti menggoreng masalah Gus Miftah ini. Prabowo copot Gus Miftah tidak beradab. Golek rai wong iki Metro TV toh. Ngomong opo ki? Ngopo go wong cilik toh Hasto? Fakta nih, wong cilik wis paham sama PDIP toh Hasto. Sengkuni yang tak punya adab menurut saya penjual esnya. Di pengajian setahu saya itu tidak boleh mondar-mandir, bicara sendiri, main HP dan lain-lain selama pengajian itu berlangsung. Gus Miftah juga manusia biasa. Pasukan sakit hati bawa-bawa nama wong cilik untuk mencopot Gus Miftah. Melalui Gus Miftah lah penjual es tersebut diangkat derajatnya. Hasto menangis, para kiai menangis, Bu Mega menangis. Hoho. Sama sekali mereka nggak menghiraukan teman-teman. Emang netizen ini, kalian ini orang udah capek-capek berikan dukungan, kalian malah seperti itu ya. Kalian tahu berita Aduh, kenapa dia? terbaru nggak? Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, ketemu sama mantan pacarnya Kaisang. Ketemu. Namanya si Felicia Tisu. Pastikan dulu itu tisu muka atau tisu basah. Cocok ya, kalau orang nangis, serang nangis kan perlu tisu teman-teman. Bentar Kalian dulu. tahu berita terbaru nggak? Hasto itu biasanya ketemu sama mantan ketua umum, mantan presiden, mantan menteri, bukan mantan pacar orang. Piye to iki mas? Ono ae sampai dikit tak ganjel tak. Hati-hati Mbak Felicia kena ganjel nanti. Menurut pemberitaan katanya Hasto yang diundang sama si Felicia nggak terbalik. Bukannya udah janjian Kia? Ya kan? Nanti Mbak Felicia kalau ditanya wartawan, Mbak yang undang aku bilang aja gitu ya. Nggak malu. Masa jumpa sama mantan pacar orang? Itu Demi apa coba? Pak Hasto bawa istri nggak? Bu Hasto. Pak Hasto nakal nih. Dijumpainya mantan pacar orang. Ada aja. Panas pula beritanya itu coba.
Aduh, Pak Hasto, tujuan kau jumpa sama dia kenapa sih? Apa, mau ngorek-ngorek masalah Kaisang? Jadi ceritanya begini, mereka melakukan perjumpaan beberapa waktu yang lalu, ya. Katanya mereka ada sesi wawancara. Jadi membicarakan seputaran gratifikasi. Jadi mungkin ini Pak Hasto ini kepengen tahu dulu waktu pacaran sama si Kaisang, apa-apa aja yang dikasih. Gratifikasi ya. Apa-apa aja pemberian. Kemarin Pak Hasto aku bilang sama kau, itu masalah pesawat pribadi itu emang belum ditutup. Kok sampai segitunya sih? Dan tahu ndak kalian ya, ternyata apa dibilangnya. Jadi begini ceritanya ya. Begini Jadi si Felicia Tisu ini adalah mantan kekasihnya Kaisang ya. Jadi bisa dikatakan ya, apa namanya, si cewek ini cantik kali. Makanya si Hasto kepingin ketemu selera dia. Maksudnya selera ngomong ya. Jadi katanya ya pada tahun 2020 kemarin ya orang itu sudah menjalin hubungan selama 5 tahun. Mundur 5 tahun berarti dari tahun 2015 ya. Jadi itu si Felicia Tisu sudah menjalin menjalin cinta dengan yang namanya Kaisang sejak tahun 2015 atau 2016. Nah 2020 ternyata Mas Kaisang pernah katanya menjanjikan untuk menikahi Felicia Su, kan begitu. Tapi ternyata nggak jadi. Nah itu versinya Felicia Tisu. Felicia Su ya, sampai katanya mamanya telepon, neneknya pun juga katanya datang ke istana. Urusan pacaran datang ke istana. Dan waktu itu tahun 2020 katanya tiba-tiba Kaisang nggak bisa ditelepon. HP nomor semuanya katanya kena blokir ya. Ya setelah itu dia menemukan ada sebuah foto Kaisang bersama dengan karyawannya. Pastikan dulu Mbak, apalagi bercinta-cinta orang itu kan enggak. Kalau masalah cuman foto-foto aja sih, semua pun juga. Aku sering kali foto sama karyawanku. Tapi pakai baju. Udahlah, opung ini. Lucu banget sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada terhadap koalisi baru mantan produsen hoax. Pembenci Bapak Jokowi yang bahkan sampai detik ini masih saja mengeluarkan tuduhan-tuduhan, fitnah, hoax, rekayasa, cerita-cerita bohong untuk mendiskreditkan Pak Jokowi. Padahal semua sudah sia-sia. Jadi begini teman-teman. Mekanisme penyebaran kebencian dan hoax ini seperti ini. Kubu membenci Pak Jokowi ini memproduksi hoax. Jadi produksi mereka setiap hari adalah hoax, fitnah, hujatan. Ya. Hoax selama 9 tahun. Dari mana kubu mereka? Kubu mereka itu berasal dari PKS, dari ex-FPI, HTI. Yang mereka punya cyber army muslim. Mereka tiap hari memproduksi hoax. Tujuannya apa? Memakzulkan Pak Jokowi. Ya. Salah satu hoax terbesar mereka adalah tuduhan ijazah palsu. Dan sayangnya hoax tersebut gagal. Tapi hoax tersebut sudah dimakan mentah-mentah oleh netizen. Sehingga dianggap sebuah kebenaran. Ya. Memang tujuan para produsen hoax ini tujuannya seperti itu. Supaya netizen memakan itu sebagai berita benar. Ya. Dan ketika PKS sudah gabung dengan Kim, ya, hoax itu tetap beredar. Tidak terkendali. Dan diyakini sebagai kebenaran. Bahkan Dr. Tifa Tifu itu meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Dan terus memblow up itu. Mereka termakan hoax yang diciptakan oleh kubu tadi. Kubu pembenci Pak Jokowi selama 9 tahun. Kemudian produsen hoax ini bertambah dari PDIP. Karena kekecewaannya Mas Gibran memilih Pak Prabowo untuk didampingi. Ya, kalau jadi saya pikir juga berita-berita hoax itu juga ya seperti kita ya teman-teman ya. Kalau dasarnya kita dalam hati nggak mau membenci, kita nggak bakalan kemakan dengan berita-berita hoax. Tapi mereka yang mudah sekali termakan dengan berita-berita hoax, penggirangan opini, berita-berita bohong untuk mereka menyebarkan kekurangan atau kejahatan seseorang yang tidak benar, dan kemudian mereka serta-merta mempercayai, itu memang pada dasarnya hati mereka memang itu sudah benci sama Pak Jokowi. Dasar hati mereka memang sudah benci teman-teman ya.
Jadi mereka tidak mau mengkaji, tidak mau memfilter berita-berita yang mereka terima dengan benar, dengan ditelaah benar-benar apakah ini punya bukti dan sebagainya. Mereka nggak pedulikan itu. Sekalipun mereka tahu itu hoax, mereka akan berusaha mempercayai bahwa kebohongan berita tersebut adalah sebuah kebenaran. Karena mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar ingin mencari kelemahan dari Pak Jokowi itu sendiri. Jadi ya, mereka yang menciptakan hoax, mereka juga yang menerima dengan sebuah niat. Memang mereka ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Dasarnya mereka memang benci sama Pak Jokowi. Jadi apapun beritanya, kalian sembarang saja ciptakan berita-berita bohong terhadap Jokowi, mereka pasti akan percaya. Karena ya, tujuan mereka itu untuk menyebarluaskan kebohongan yang mereka anggap sebagai kepercayaan, sampai orang-orang yang memang hatinya tidak mau benci Pak Jokowi akhirnya mulai terkontaminasi dengan mereka. Ya, jadi memang sangat-sangat licik orang-orang seperti itu. Tapi apa ya? Tidak berhasil, teman-teman ya. Sampai detik ini Pak Jokowi masih tetap ada memberikan pengaruh yang baik terhadap masyarakat. Ya, berikan pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar soal berita-berita yang sudah kita saksikan hari ini. Ya, semoga pesannya sampai kepada kalian semua bahwa setiap berita-berita bohong yang beredar kita patut untuk filter, kita patut untuk mengkaji terlebih dahulu sebelum kita mempercayai. Jangan sampai kita terkontaminasi oleh penggiringan opini, penyebaran berita-berita bohong dari orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi sampai detik ini, sekalipun beliau sudah tidak menjadi presiden lagi. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.